kasih Anda masih bersama kami. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama kami hari ini. Terombang-ambing selama 45 hari di Lautan Pasifik, seorang nelayan asal Manado, Sulawesi Utara, ditemukan di perairan Jayapura. Pasien rujukan dari Merauke ke Jayapura tidak tertolong setelah pembuluh darahnya pecah di terminal kedatangan Bandara Sentani. Ribuan pemudik memanfaatkan program mudik gratis Pemprov Papua. Seorang pasien rujukan asal Merauke bernama Widerli Lanuru meninggal dunia setelah mengalami pendarahan sesaat setelah keluar dari ruang kedatangan Bandara Sentani, Kabupaten Jayapura. Widerli Lanuru merupakan pasien rujukan dari rumah sakit di Merauke yang baru saja tiba di Bandara Sentani. Sesaat setelah mendarat dan keluar dari ruang kedatangan umum bersama istrinya, korban tiba-tiba mengalami pendarahan hebat di lengan kiri. Pendarahan yang terjadi secara mendadak diduga akibat pecahnya pembuluh darah sehingga korban kehilangan banyak darah di lokasi kejadian. Meski tim medis bandara bersama pihak kepolisian bergerak cepat dengan mengevakuasi korban menggunakan ambulans karantina kesehatan menuju rumah sakit Yowari, namun nyawa korban tidak dapat diselamatkan. Pihak rumah sakit menyatakan korban meninggal dunia dalam perjalanan. Sekitar kurang lebih 20 menit mobil ambulans tiba dari pihak karantina. Kemudian kami melanjutkan pasien diangkat ke mobil ambulans untuk dirujuk ke rumah sakit Yowari. Informasi yang kami dapatkan dari pihak rumah sakit bahwa pasien meninggal pada saat perjalanan dengan diagnosa pecahnya pembuluh darah akibat gagal ginjal. Korban yang merupakan pasien rujukan tersebut akan menjalani pengobatan lanjutan di Rumah Sakit Dok 2 Jayapura. Jenazah langsung diserahkan ke keluarga untuk dimakamkan. Arthur dan Rian Tonai melaporkan dari Kabupaten Jayapura, Papua. Dari seluruh Papua. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melarang pemerintah daerah di tanah Papua menggunakan dana otonomi khusus atau Otsus untuk membiayai perjalanan dinas luar negeri para pejabat. Instruksi tersebut disampaikan langsung Presiden Prabowo Subianto kepada seluruh kepala daerah di Papua dalam pengarahan di Istana Negara, Jakarta. Presiden menekankan bahwa dana Otsus merupakan amanah negara yang wajib dipertanggungjawabkan kepada rakyat Papua. Presiden meminta komitmen konkret dari para gubernur dan bupati agar mengalihkan penggunaan anggaran dari kegiatan seremonial dan perjalanan dinas ke program-program substantif yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Menurut Presiden, pengawasan terhadap penggunaan dana Otsus kini tidak hanya berasal dari internal pemerintah, tetapi juga dari masyarakat yang semakin kritis dan melek teknologi. Bagi kita jelas prioritas saudara apa. Silakan saudara-saudara merancang, para bupati sama gubernur, apa yang menjadi perhatian utama saudara-saudara, kesulitan utama saudara-saudara, prioritas saudara-saudara. Tidak mungkin kita bisa selesaikan semua seketika, tapi kalau kita punya prioritas saudara-saudara, kita akan cocokkan dengan kemampuan yang bisa kita lakukan sekarang. Untuk memastikan dana otonomi khusus berdampak pada masyarakat, Presiden Prabowo memberikan kewenangan kepada Komite Eksekutif Percepatan Otsus Papua. Dan ini kita sambut, pertama saya pribadi menyambut ini dengan baik dan sangat bahagia karena Bapak Presiden hari ini itu terlihat kali sangat enjoy menerima setiap pertanyaan, usulan, masukan, dan permohonan sekalipun. Dari masing-masing, baik mulai dari para bupati, wali kota, terus kemudian para gubernur, termasuk juga kami dari komite.
Presiden kembali menegaskan bahwa tujuan utama dana Otsus adalah percepatan pembangunan yang berorientasi pada rakyat. Pemerintah pusat menyiapkan program strategis seperti makan bergizi gratis, sekolah rakyat, koperasi desa merah putih, serta program swasembada pangan dan energi untuk diturunkan ke daerah. Arthur dan Riantonai melaporkan dari Jakarta. Lonjakan pembelian bahan bakar minyak mulai terlihat di sejumlah SPBU di Kabupaten Merauke menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Peningkatan ini salah satunya terpantau di SPBU Jalan Ahmad Yani Merauke yang mengalami kenaikan jumlah kendaraan pengantre dalam beberapa hari terakhir. Untuk mengantisipasi meningkatnya permintaan masyarakat, Pertamina telah menambah kuota distribusi BBM ke sejumlah SPBU. Pengelola SPBU Ahmad Yani, Albert, mengatakan pasokan Pertalite yang sebelumnya hanya sebesar 10 kiloliter, kini ditingkatkan menjadi 15 kiloliter setelah adanya tambahan 5 kiloliter dari Pertamina. Penambahan pasokan juga dilakukan pada jenis BBM lainnya, termasuk solar, guna memastikan ketersediaan tetap aman selama periode Natal dan Tahun Baru. Bahkan tidak menutup kemungkinan menjelang puncak arus libur Nataru, distribusi BBM ke SPBU akan kembali ditambah hingga 10 kiloliter untuk masing-masing jenis BBM. Untuk penambahannya ya, untuk menjelang Natal dan Tahun Baru ya pasti kita akan memutuskan untuk ya sekitar 10 sampai 15 KL. Penambahannya itu? Berarti setiap hari bisa berapa total itu? Kalau setiap hari ya sekarang kita masih dapat 10 KL dengan untuk yang subsidi. Yang subsidi masih dapat 10 juga. Jadi ini penambahannya 5 saja ya? Iya. 5 KL. Untuk Pertalite sama solar? Untuk Pertalite sama solar ya, kalau untuk Pertalite jelas ada penambahan. Penambahan ya? Ya. Bisa sampai berapa? 10 KL? 10 dengan 15. Pengelola SPBU berharap dengan adanya penambahan BBM, kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dan tidak terjadi kelangkaan maupun antrean panjang selama momentum libur akhir tahun. Muhammad Ridwan dan Riantonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.